Cerita diawali pada seorang pria bernama Sawada yang sedang mengecat logo sekolah musik di atas gedung. Dahulu, Sawada pernah mengalami insiden kelam yang membuat dirinya tidak bisa berbicara untuk selamanya. Di tempat yang sama, ada seorang wanita bernama Mika. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Sawada yang melihat hal ini dengan cepat bergegas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Setelah Mika terselamatkan, ia marah kepada Sawada karena dirinya telah mengacaukan niatnya untuk mengakhiri kehidupannya. Diketahui jika Mika ini ternyata tidak bisa melihat. Ia benar-benar sangat depresi dengan keadaan yang dialaminya. Sawada yang melihat hal ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apapun kepada Mika karena ia juga tidak bisa berbicara. Asisten Mika pun datang dan membawa Mika pergi dari tempat itu. Lalu Sawada melihat lonceng milik Mika yang tertinggal di sana. Ia pun mengambil lonceng tersebut. Sawada bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah musik. Kejadian yang dialaminya benar-benar telah merenggut segalanya. Tidak hanya kehilangan pita suara saja, namun ia juga kehilangan mimpi serta harapan dalam hidupnya. Mika bersekolah di jurusan seni musik. Ia mempunyai mimpi untuk menjadi seorang pianis terkenal. Di dalam ruangan musik tersebut, beberapa temannya berusaha menunjukkan kepeduliannya terhadap Mika. Tetapi ia menolak untuk diperdulikan temannya karena ia tahu jika temannya hanya khawatir jika Mika sembuh. Saat ini, Mika sedang memeriksa keadaan matanya. Kita dibawa flashback saat Mika mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tidak bisa melihat. Lalu, ia mengalami cedera pada bagian pergelangan tangan. Mika mengalami penyakit retina, di mana penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan mata. Tetapi, sang dokter meyakinkan Mika jika matanya akan sembuh seiring berjalannya waktu. Di malam hari, Sawada menyempatkan waktunya untuk makan bersama dengan beberapa temannya. Di sana, mereka membahas tentang makanan favorit masing-masing. Tak lama kemudian, ada suatu keributan yang disebabkan oleh sekelompok gangster yang mengganggu salah satu pengunjung. Sawada tak tega melihat orang yang tertindas. Ia pun keluar dan hendak ingin menghentikan keributan tersebut. Namun salah satu preman itu hendak mengajarnya. Ia pun menghindari setiap pukulan dan membanting si preman hingga tak berdaya. Keributan pun terhenti karena di sana ada polisi yang sedang berpatroli malam. Keesokan harinya, Mika hendak mengunjungi ruangan musik untuk berlatih sendirian. Secara kebetulan, di sana juga ada Sawada yang melihat Mika hendak memasuki ruangan tersebut. Ini adalah kali kedua Sawada melihat Mika. Ia pun penasaran dan mengintip Mika di jendela saat bermain piano. Mika pun mulai memainkan sebuah piano dengan sangat lihai. Namun, di tengah permainannya itu, tiba-tiba Mika berhenti karena ia merasakan sakit pada bagian pergelangan tangannya. Karena hal ini, Mika kembali merasa sedih dengan keadaannya. Ia pun buru-buru meninggalkan tempat tersebut hingga tak sengaja menabrak kursi yang menyebabkan dirinya terjatuh. Sawada yang melihat hal ini bergegas menghampiri Mika. Ia terkejut dan ketakutan saat ada yang menghampirinya, lantaran Mika tidak tahu siapa yang ada di sana. Sawada memberikan tongkat milik Mika dan Mika pergi dari tempat tersebut. Hari berikutnya, Sawada tak sengaja melihat Mika yang sedang berbincang dengan sang asisten. Di sini, Mika memaksakan diri untuk pergi ke sekolah dan berniat untuk berlatih piano. Namun saat ini, Mika tidak diizinkan pergi ke sekolah karena tidak ada yang bisa mengantarkannya pergi. Tetapi Mika tetap akan pergi meskipun sendirian dan mengabaikan larangan tersebut. Karena ia tak mau melewatkan kesempatannya untuk belajar. Di tengah perjalanannya, ternyata Sawada mengikuti Mika dari belakang. Tanpa sepengetahuan dari Mika, ia membukakan jalan dan menyingkirkan segala hal agar perjalanan Mika tidak terhambat sampai tujuan. Ternyata tujuan Mika adalah mengunjungi ruangan musik. Sawada yang menyadari jika pintu tersebut terkunci, dengan cepat ia berlari mencari kuncinya. Saat sudah mendapatkan kunci tersebut, ia langsung membuka pintu dan memberi isyarat pada lonceng milik Mika yang kemarin sempat diambilnya. Mika pun berbalik arah dan menghampiri sumber suara tersebut. Sekarang, ia mulai menyadari jika yang ada di sana adalah orang yang sempat bertemu di ruangan musik kemarin dan orang yang menyelamatkannya dari atas gedung tersebut. Mika penasaran dan mulai menanyakan segala hal kepada Sawada. Mika heran, mengapa ia hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepadanya. Menyadari jika Sawada tidak akan berbicara untuknya,
ia pun meminta menuliskan namanya di telapak tangan Mika. Setelah itu, Mika pun mulai memperkenalkan dirinya kepada Sawada. Saat Mika hendak bertanya, ia meminta Sawada untuk menjawab pertanyaannya dengan sebuah ketukan. Satu ketukan untuk menjawab iya dan dua ketukan untuk menjawab tidak. Setelah itu Mika bertanya, apakah Sawada suka bermain piano? Sawada mulai kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ia pun menjawab dengan satu ketukan yang artinya iya. Mika senang dengan jawaban tersebut dan meminta Sawada untuk bermain piano. Sawada pun menyetujui hal ini meskipun ia hanya berbohong dan tidak bisa bermain piano, tetapi ia akan mencari cara untuk menepati janjinya. Sawada merasa ini adalah momen yang tepat untuk lebih dekat dengan Mika. Sekarang, Sawada dan Mika mulai akrab satu sama lain. Ia tak perlu lagi untuk menolong Mika secara diam-diam. Begitu juga dengan Mika. Ia juga sudah tidak khawatir dengan keadaannya, karena hadirnya Sawada benar-benar membuatnya bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Yuma, di mana Yuma ini berprofesi sebagai guru piano. Tak heran jika Yuma sangat profesional dalam memainkan piano, karena sedari kecil Yuma dituntut untuk bisa bermain piano. Saat Yuma sedang merokok, ia mengamati keadaan di sekitarnya, hingga perhatiannya tertuju pada sebuah ruangan musik. Lalu, ia pun memasuki ruangan tersebut dan mencoba bermain piano sembari mengisi waktu luangnya itu. Saat ia bermain piano, tak diduga Sawada ternyata sedari awal memperhatikan Yuma. Ia sangat kagum melihat kehebatan Yuma yang memainkan piano. Seketika ia terfikir sebuah solusi. Ia pun mengutarakan niatnya dengan menggunakan sebuah handphone sebagai alat komunikasinya. Sawada berniat menyewa jasa Kitamura untuk bermain piano. Namun ia malah menghina Sawada dan pergi sembari mendorongnya. Kali ini kita akan diberitahu sisi buruk dari Yuma, di mana Yuma ternyata mempunyai kebiasaan buruk yaitu berjudi. Namun saat ini, Yuma selalu kalah dalam taruhannya itu, yang menyebabkan hutangnya semakin menumpuk. Karena hal ini, Yuma pun semakin stres dengan keadaannya yang sekarang. Tak disangka, Sawada datang menghampiri Yuma untuk terus mencoba membujuk Yuma agar ia mau menyetujui permintaannya. Melihat perjuangan Sawada, Yuma pun akhirnya mau menyetujui permintaan dari Sawada. Awalnya Yuma meminta bayaran 100.000 yen untuk sekali bermain. Namun, Sawada tak mampu menyanggupi bayaran tersebut. Untungnya, Yuma mau menurunkan setengah dari bayarannya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Sebelum Yuma memainkan piano untuk Mika, Sawada meminta Yuma agar ia tidak berbicara di hadapan Mika. Lalu ia memberikan lonceng sebagai tanda isyarat kepada Mika. Yuma pun mulai bermain piano. Di sisi lain, Sawada hanya bisa melihat mereka dari jendela saja. Namun ia merasa senang karena ia bisa melihat Mika kembali tersenyum dan merasa bahagia. Selesai dengan ini, Mika berterima kasih kepada Sawada karena ia sudah mau bermain piano. Mika tidak tahu jika yang memainkan piano bukanlah Sawada. Namun, ia berharap Sawada bisa selalu bermain piano untuknya. Mendengar hal ini, Sawada benar-benar tidak bisa menolak permintaan tersebut. Dia berpikir akan selalu mewujudkan harapan Mika. Sadar jika upah dari pekerjaannya tidak akan cukup untuk terus membayar Kitamura, ia pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan di malam hari. Ia mulai menanyakan pekerjaan pada temannya. Untungnya salah satu temannya memberitahu jika ada pekerjaan di malam hari. Namun pekerjaan ini cukup melelahkan. Tetapi Sawada tak memperdulikan hal itu karena yang terpenting ia bisa mendapatkan uang tambahan. Sawada bekerja siang dan malam, waktu istirahatnya pun hanyalah sedikit. Pekerjaan ini sampai membuat dirinya kelelahan hingga menyebabkan dirinya selalu kesiangan saat bangun. Namun, hal ini tak sebanding dengan kebahagiaan Mika. Ia rela mengorbankan dan memperjuangkan segalanya hanya untuk wanita yang dicintainya. Suatu ketika, Sawada tak sengaja melihat Mika bermain piano bersama Yuma. Ia melihat Mika begitu senang. Hal ini membuatnya merasakan cemburu. Di sisi lain, sahabat Sawada bernama Keisuke sedang mencari keberadaannya karena ia sudah satu pekan tidak kumpul bersama seperti biasa. Keisuke sangat khawatir dengan kondisi Sawada
karena ia tahu jika ia bekerja siang dan malam. Namun, temannya tidak mengetahui di mana Sawada. Lalu, Keisuke pun mencoba mencari di tempat kerja Sawada. Saat tiba, ia tak sengaja melihat Sawada yang sedang menyetor sejumlah uang kepada Kitamura. Keisuke salah paham, mengira jika Sawada sedang diperas oleh pria tersebut. Tak tinggal diam, sepertinya Keisuke akan melakukan sesuatu untuk hal ini. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu hari, Mika mengajak Sawada untuk menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan, hingga pergi ke danau untuk mengobrol bersama. Di sini, Mika berterima kasih kepada Sawada karena sosoknya selalu membantu Mika di saat ia kesusahan. Mika berkata jika Sawada mempunyai tangan dewa, tangan yang selalu menolong kehidupannya. Sejenak, Sawada merenung dan merasa tidak pantas mendengar ucapan ini. Kemudian, kita akan dibawa flashback pada masa lalu kelam yang dialaminya, di mana kala itu ia bersama teman sekolahnya terlibat perkelahian dengan kelompok berandalan di tempat umum. Ia melihat Kisuke yang terpojok dan hendak ditikam oleh berandalan tersebut. Ia pun bergegas untuk melindungi Kisuke dan membiarkan dirinya tertusuk di bagian leher. Lalu ia pun membalas si berandalan hingga tewas. Karena kejadian ini, ia harus dipenjara selama beberapa tahun dan membuatnya kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Sawada yang sedang membersihkan ruangan, ia dihampiri oleh Yuma untuk meminta bayaran yang disepakatinya. Di sini, Yuma ingin tahu mengapa Sawada rela berkorban hanya untuk Mika. Ia pun menjelaskan jika dirinya hanya ingin Mika mewujudkan mimpinya. Yuma seketika paham dengan hal ini. Ia menyarankan Sawada untuk mengganti suasana dengan mengajak Mika agar bisa merasakan hal baru. Yuma akan mengantarkan dan menemaninya di sana. Singkat cerita, mereka bertiga mulai pergi jalan-jalan ke sebuah tempat. Hal ini benar-benar membuat Mika merasa senang. Meskipun ia tidak bisa melihat, namun ia bisa menikmati keindahan alam dengan merasakan hembusan angin, suara burung, dan suara air mengalir. Sekarang, Yuma bisa berbicara normal dengan berpura-pura sebagai teman Sawada. Tanpa diduga, hujan pun turun. Mereka bertiga bergegas mencari tempat untuk berteduh dan menemukan sebuah rumah yang disewakan. Sawada meminta Yuma untuk menjaga Mika, sementara dirinya akan menemui pemilik rumah tersebut. Sembari menunggu Sawada datang, ia mengajak Mika untuk berteduh di dalam. Di sini, Mika bertanya apakah Sawada pernah berbicara kepadanya. Yuma menjawab dirinya tidak yakin Sawada bisa berbicara atau tidak, karena selama ini mereka berdua hanya berkomunikasi melalui handphone. Di dalam rumah itu, ternyata terdapat sebuah piano. Saat mendengar suara piano yang dimainkan Yuma, Mika menyadari sesuatu karena ia merasakan hal yang berbeda antara Sawada dengan Yuma, terutama saat membunyikan suara lonceng, di mana suara Sawada lebih lembut daripada Yuma. Mika meminta Yuma agar tidak mengatakan hal ini kepada Sawada karena ia tak ingin membuat Sawada sedih. Karena Mika sudah tahu hal ini, Yuma malah membongkar semua rahasia Sawada. Jika sebenarnya Sawada bukanlah seorang mahasiswa atau murid piano. Namun, bagi Mika, siapapun Sawada, ia akan tetap menerimanya. Karena Sawada adalah orang yang pernah menyelamatkannya dan selalu membantunya di saat ia kesulitan. Sebenarnya, Yuma juga mulai menyukai Mika. Ia melakukan sesuatu yang tak terduga, di mana saat Sawada tiba, ia tak sengaja melihat hal ini yang tentu membuatnya merasa cemburu dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mika sempat akan mengejar Sawada karena ia akan menjelaskan kejadian ini. Saat ini, hati Sawada benar-benar sangat hancur. Bagaimana tidak melihat orang yang dicintainya disentuh oleh pria lain. Ia sadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa. Meskipun Sawada mencintai Mika, tidak mungkin bagi Mika untuk mencintai orang sepertinya. Singkat cerita, setelah kejadian yang membuatnya hancur, Sawada benar-benar tidak pernah menemui Mika lagi. Ia berusaha melupakan Mika dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, Yuma benar-benar merasa bersalah dengan perlakuannya terhadap Mika. Ia meminta maaf karena perbuatannya telah merusak hubungan mereka berdua. Tiba-tiba, ada sekelompok orang misterius yang menculik mereka berdua. Di sisi lain, Sawada dihampiri oleh Keisuke.
ia langsung memberitahu Sawada jika dirinya telah menyewa sekelompok gangster untuk menghabisi Yuma, supaya Sawada tidak terus-terusan diperas olehnya. Ia mengira jika Sawada telah diperas oleh Yuma. Mendengar cerita dari Keisuke, ia sangat terkejut. Sebenarnya ia sangat ingin menjelaskan kepada Keisuke jika ia telah salah paham. Mengetahui jika Mika akan terlibat dengan hal ini, ia tidak punya banyak waktu dan bergegas mencari keberadaannya menggunakan motor Keisuke. Saat ini, Mika sedang disekap oleh para gangster di sana. Sementara, Yuma telah babak belur dihajar habis-habisan. Yuma meminta agar gadis itu dibebaskan karena ia tidak salah apa-apa. Namun Yuma malah semakin disiksa dan tangannya pun ditusuk supaya ia tidak bisa bermain piano lagi. Di saat yang sama, Sawada pun datang. Melihat kondisi Mika membuat emosi Sawada tak terbendung lagi. Ia menghajar para kerocos sendirian. Meskipun ia tidak bisa berbicara, ternyata Sawada jago bela diri. Dengan kemampuannya itu, satu persatu ia menghabisi para kerocos di sana. Saat ia sedang lengah karena pandangannya tertuju pada Mika, di saat itulah ia dipukul dari belakang hingga menyebabkan dirinya terjatuh. Yuma yang masih mampu bangkit, ia pun membantu Sawada. Namun, malah ia yang hendak dihabisi. Mika yang tidak ingin diam saja, ia membawa sebuah besi untuk memukul penjahat itu. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia mengandalkan instingnya dan menghantamkan besi tersebut. Namun, si gangster itu menghindari pukulan Mika, hingga besi tersebut terbentur tepat di kepala Yuma. Hal ini menyebabkan Yuma kritis dan tak sadarkan diri. Para kelompok gangster yang menyadari hal ini dengan cepat bergegas untuk pergi sebelum polisi tiba di sana. Sawada yang melihat hal ini bergegas menghampiri Mika. Ia membersihkan darah dan menghapus sidik jari dari Mika karena ia tak ingin Mika bersalah dan terlibat dengan hal ini. Sawada pun mengambil besi dan berpura-pura memukul Yuma tepat di saat pihak polisi tiba di sana. Yuma yang tak sadarkan diri segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan darurat. Sedangkan Sawada harus ditahan dan diinterogasi polisi di sana. Ia beralasan jika dirinya membenci Yuma karena ia mempunyai segalanya. Padahal, hal ini adalah rekayasa agar tidak melibatkan Mika dengan kasus ini. Mika tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya karena ia tidak bisa melihat dan tidak tahu siapa yang ia pukul pada kejadian kemarin. Namun, setelah mendengar informasi jika Sawada ditahan akibat memukuli Yuma, barulah Mika sadar jika ia yang memukul Yuma. Namun Sawada membantah hal ini dengan memberi tanda ketukan 2 kali. Mengetahui jika Sawada menutupi hal ini, ia sangat sedih. Mengapa dirinya rela berkorban sejauh ini hanya untuk Mika? Sawada menghindari Mika dan tidak ingin bertemunya lagi. Setelah beberapa hari, Mika dihampiri oleh Keisuke untuk mengantarkan pesan Sawada untuk Mika. Ia membacakan isi surat Sawada yang berisi, jika Sawada tidak akan menemui Mika lagi untuk selamanya. Ia meminta Mika agar bisa melupakannya dan berharap agar Mika bisa mewujudkan mimpinya. Mika pun bertanya alasan tersebut. Keisuke menjawab, jelas jika hidup Mika dengan Sawada sangatlah berbeda. Mika mempunyai segalanya. Singkat cerita, Mika yang sudah sembuh dari penyakitnya itu, ia menjenguk Yuma dan meminta maaf karena perbuatannya yang membuat Yuma seperti ini. Yuma pun membantah jika hal ini adalah karma atas perbuatannya kepada Mika dan Sawada. 2 tahun kemudian, Mika yang sekarang telah berbeda, di mana ia telah mewujudkan mimpinya dan mewujudkan harapan Sawada. Namun, ia merasa sedih dengan pencapaiannya, karena Sawada, pria yang dicintainya tidak ada di sampingnya. Yuma memberitahu rahasia yang selama ini ia simpan dari Mika. Alasannya ia tidak ingin Mika pergi darinya. Hal ini terdengar sangat egois, namun ia tahu jika di hati Mika hanya ada Sawada. Yuma pun memberitahu keberadaan Sawada saat ini.
Singkat cerita, Mika pun akhirnya mencari keberadaan Sawada, di mana ternyata saat ini Sawada bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah kapal. Ia mendengar suara Mika yang sedang memanggilnya dari kejauhan. Sementara Mika bertanya-tanya keberadaan Sawada pada para pekerja. Namun, semua tidak mengetahui nama Sawada karena Sawada telah mengganti namanya dengan nama samaran agar identitasnya tidak diketahui. Mandor di sana meminta para pekerja berkumpul di satu titik. Di saat Mika bertanya-tanya dan mencari Sawada, ternyata ia bersembunyi di belakang rekannya. Mika tidak mengetahui wajah Sawada karena dahulu ia tak sempat melihatnya. Mika pun kecewa dan hendak pergi karena pencariannya hanyalah sia-sia. Namun terdengar suara lonceng terjatuh yang membuatnya berbalik arah dan menyadari jika suara lonceng tersebut adalah lonceng miliknya yang selalu dibawa Sawada. Ia pun mengambil lonceng itu. Namun, tiba-tiba ada sebuah truk yang hendak melintas ke arah Mika. Untungnya Sawada berhasil menyelamatkan Mika tepat waktu. Hanya dengan satu sentuhan lembutnya membuat Mika menyadari jika pria di sana memang benar adalah Sawada. Ia pun menjawab hal ini dengan satu ketukan yang artinya iya. Akhirnya penantian panjang Mika untuk mencari cinta sejatinya tidaklah sia-sia. Dan kini takdir telah menyatukan mereka berdua kembali.